melayani. Menjadi murid Yesus siap untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ketika kita melihat firman Tuhan yang kita baca maupun kita mendengar kata menjadi murid Yesus, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mencoba merenungkan dan merevisi untuk mengetahui makna menjadi murid Yesus seperti apa. Kita mau menjadi seorang murid Yesus dengan cara seperti apa? Dan bagaimana caranya kita menjadi seorang murid Yesus? Kalau kita melihat dan kita merenungkannya, pasti kita juga mengatakan bahwa menjadi murid Yesus bukanlah hanya sekedar datang gereja, ikut ibadah rumah tangga, ataupun doa pribadi kita, itu kita merasa sudah cukup. Itu tentu menjadi satu pemikiran atau langkah-langkah yang menuju kepada orang yang dikatakan menjadi murid. Berarti kalau di sekolah, anak itu dia sendiri, dia tetap memiliki satu pribadi, dia taat dan ikut pada gurunya, guru bilang apa dia ikut. Kalau gurunya diam atau gurunya lagi buat yang lain, dia boleh asik dengan bermain atau dia buat apa saja yang dia ingin lakukan. Jangankan gurunya saja di depan, tentu pula dia juga tetap ikutin apa yang ada pada pikirannya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mereview dan merenungkan kembali apa yang terjadi, apakah sekedar mendengar serta mengikuti ajaran Yesus, atau kita mau untuk menjadi seorang murid yang harus siap untuk berperan dalam pelayanan. Ini yang seringkali menjadi tanda tanya. Mau pergi tidak, hadir atau tidak, tapi rasanya kayak tidak enak. Ini hari banyak sekali kegiatan ini menjadi berbagai-bagai alasan untuk kita meninggalkan pelayanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi bagian bagi kita pagi hari ini adalah yang patut kita terapkan dalam tema tadi itu adalah menjadi murid Yesus siap untuk melayani. Kita melihat satu kisah panggilan yang jelas dalam Alkitab yang tadi kita baca itu adalah Yohanes dan Simon Petrus menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus harus kita memulai dari mengenal Yesus secara pribadi, lalu mulai bergerak untuk melayani dengan membawa orang lain datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat poin ini artinya kita saat ini ditantang. Kita ditantang untuk menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus harus memulai dari mengenal Yesus. Tentu bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memiliki prinsip ketika melihat gambar, oh itu Tuhan Yesus. Ketika melihat
potretnya atau melihat video, oh ini Yesus. Nanti itu melihat Yesus ini sudah menjadi satu bagian yang membuat mata kita selalu senang ketika melihat Yesus. Tapi pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, apakah? Saya ulang, apakah saya secara pribadi sudah pernah bergaul pribadi dengan dia? Mengenal pribadinya secara langsung? Dan dia pun mengenal pribadi saya secara langsung? Ini menjadi pertanyaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ketika melayani orang-orang yang tidak seiman, yang tidak sependapat, yang tidak sepaham, saya selalu bertanya kepada mereka bahwa apakah Bapak atau Ibu tidak salah jalan? Kalau sakit datang kemari, seharusnya Bapak, Ibu yang tidak seiman dengan saya tentunya kita ke rumah sakit. Karena di sini saya punya prinsip. Saya melayani itu lebih mengandalkan Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Ketika kita memperkenalkan nama Yesus, mereka berkata, "Iya Pak, kami datang dan kami pun mau agar kami bisa didoakan." Ini yang menjadi satu bagian yang menarik dalam mengawali khotbah pagi hari ini, bahwa kita pun juga ingin untuk mengenal dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Tapi yang pertama kali kita yang harus memperkenalkan diri dan menyerahkan diri, mengundang Yesus masuk tinggal di dalam hidup kita, minta dan mohon urapan Roh Kudus masuk, dan di sana kita akan siap melayani. Itu potensi-potensi yang positif menjadi murid Yesus. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Yohanes tadi, dia memberikan beberapa makna yang sangat penting. Maka di situ dia berkata bahwa cara yang paling mantap, yang paling baik untuk mengenal Yesus adalah hanya dengan cara berdoa, membaca firman, dan memuliakan Tuhan lewat pujian. Itu yang menjadi satu bagian yang sangat menarik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini ada beberapa hal penting yang saya sampaikan secara garis besar dalam bacaan kita. Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga 42. Yang pertama, mengenal Yesus sebagai guru yang ajaib, ditemui setiap waktu. Yang tadinya kita membaca itu di dalam ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Di situ dia menerapkan kepada kita, dia mengungkapkan kepada kita. Bagian yang pertama dia katakan, Yohanes Pembaptis mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus dengan berkata, itulah anak domba Allah. Ketika Yohanes
mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus. Dan ketika mereka melihat Yesus, dia berkata, itulah anak domba Allah. Artinya dia memperkenalkan, karena dia sudah cukup mengenal pribadi Yesus, dia sudah dekat dan dia sudah mengenal pribadinya secara mendalam, maka dia juga ingin untuk memperkenalkan itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, murid-murid itu segera mengikuti Yesus dan mereka bertanya tentang tempat tinggal Yesus. Di dalam bacaan tadi dia mengungkapkan demikian. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka ingin untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, atau jelas siapakah Yesus yang sebenarnya. Ini mengajak kita, menantang kita untuk kita, apakah saya juga sama seperti yang diungkapkan oleh Yohanes pada bagian ini. Maka poin yang penting dalam bagian pertama ini adalah menjadi murid Yesus siap melayani harus melalui dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita melayani, ini menekankan bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan lebih erat. Untuk kita mengundang Roh Kudus masuk dan memberikan kepada kita pemahaman, pengertian yang jelas. Akhirnya ketika kita tidak berdoa pun rasa ketagihan. Pengen membuat apa? Pengen, saya mau berdoa dulu. Tapi ketika kita hidup di luar daripada Yesus, maka kita lupa berdoa. Apalagi hadiri ibadah-ibadah rumah tangga, apalagi hadiri tempat-tempat ibadah, jauh. Maka pagi hari ini dia menekankan buat kita bahwa untuk kita lebih memahami poin yang paling penting ini adalah mendalami tentang kepribadian Yesus. Harus paham. Jangan kita menjadi murid Yesus yang ada waktu, tetapi kalau sudah ada, biar dulu. Hanya ketiduran pagi sudah matahari sudah tinggi pun kita belum sadar. Karena apa? Kita lebih mengutamakan panggilan di luar sana daripada mengikuti panggilan siapa? Panggilan Tuhan. Banyak kita mengalami hal seperti itu. Udah aku tunda dulu, aku izin dulu nanti, karena saya belum ada waktu. Yesus mau memberikan keselamatan buat anakku, dia akan tunda. Ketika kita tundakan waktu yang berhadapan dengan dia, tatap muka dengan dia, bersekutu dengan dia, kita pun juga akan ditulis seperti itu. Tapi ketika kita merebah, jatuh tersungkur, maka di situ dia akan melihat dia setia. Dia adalah muridku. Dia adalah muridku yang patut aku menyertai dan memberkati dia. Banyak manusia, banyak orang yang saya temukan di luar sana seringkali absen. Kalau orang sakit atau saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Aduh, maaf Pak, beta hanya masuk gereja saat dibaptis. Kedua, saat saya ikut CD. Yang ketiga, saat Natal dan kunci tahun. Berarti dia 4 kali dalam setahun dia ikut ibadah. 4 kali dalam setahun. Terus kalau kamu sakit begini, apa yang kamu buat? Ya makanya saya datang Pak Pendeta. Kalau bisa Bapak doakan beta, nanti beta sembuh, beta ingat Tuhan. Saya bilang oke.
Tidak, itu bukan caranya. Jangan Anda berjanji ketika sembuh baru Anda datang pada Tuhan. Tapi kalau hari ini dia bilang engkau akan selama-lamanya menerima takdir ini dan engkau tetap ada di atas ranjang. Apakah Anda setuju? Dia bilang, aduh Bapak nanti kemana di anak-anak dong? Siapa kasih makan, siapa urus? Dan lain sebagainya. Pekerjaan begini banyak, siapa yang kerjakan? Dan ini yang menjadi alasan-alasan yang negatif yang tidak mau punya hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita beralasan dengan Tuhan, hari-hari kebaikan Tuhan, maka Tuhan juga dia memberikan alasan-alasan. Lu akan susah selamanya. Aku tidak akan memberkati engkau dalam hidupmu. Karena engkau selalu menghindar, menunda dan menunda. Hari-hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, murid-murid yang pertama ini, ketika dibimbing mendekatkan diri dan mengarahkan dan ikut, menyampingkan segala-galanya dan hanya mata mereka tertuju belajar daripada Yesus untuk melayani, itu yang mereka dapat, itu yang mereka peroleh. Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa bagian-bagian yang sangat penting dalam menjadi murid Yesus, siap mengikutinya dan mendengar apa yang dikatakan pada ayat yang ke-38 dan 39. Yesus mengundang mereka untuk tinggal bersama-sama dan mereka pun ikut Yesus dengan segera. Mereka melihat dan belajar mengenal kebenaran yang ada pada pribadi Yesus. Ini mereka belajar ini adalah belajar tentang kebenaran. Saya kemarin coba diambil orang, kemudian saya datang ke orang ini juga mau dibilang orang yang terkenal, tenar. Tapi ketika saya meletakkan tangan dan saya berkata dengan Tuhan, Bapak, ini jangan berdoa dulu, jangan sama saya dulu, saya mau cerita dulu. Bapak, saya jadi majelis gereja 5 periode. Tapi saya hanya jadi majelis saat di gereja, di rumah atau di tempat ibadah. Tapi saya mau masuk gereja itu tidak pernah, karena saya tidak suka dan saya teman majelis. Bayangkan 5 periode. Saya kata, wow, aduh Bapak itu dosa tidak? Kalau Bapak sudah ditapis, diutus, diperintahkan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan Bapak sama mereka, apakah Bapak sudah lakukan itu? Beta sembah Bapak pikirnya jangan Bapak boy, Bapak tanah. Tahu seorang sahabat kalau dikatakan Bapak tanah, itu artinya keakraban seorang anak dengan Bapak. Jadi saya ini walaupun dia rambutnya diputih dari saya, tapi dia panggil saya Bapak tanah. Betapa akrabnya beliau kepada saya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan 5 periode dia menjabat sebagai seorang majelis. Bahkan dia paling kritik agar pendeta tidak salah menggunakan keuangan. Wow, hebat. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa Anda tidak menjadi teladan bagi Yesus. Jika dia diutus, Anda diutus, tapi engkau hanya majelis di ibadah rumah tangga, karena dia akan jadi jadwal ini. Oh, minggu ini Bapak Karel, wah dia mulai anaknya bawa wartanya datang, dia hari-hari jam-jamnya disuci, pakai dasi, pakai sepatu yang mantap, dia sudah datang. Belum, ini kok jemaat kok lama banget, ini teman-teman ini lama. Tapi hari Minggu dia tidak datang. Dia titip persembahan itu pada anaknya. Nanti tolong kasih bendahara ya. Ini Bapak ada sibuk. Bapak rasa tidak enak juga karena Bapak mau tidur. Tahunya Bapak tuh tidur dengan jergen-jergen.
Dan ini yang saya katakan, inilah yang Tuhan didik Bapak, dan saat ini ketika ambemu panjang seperti ini, maka inilah yang Tuhan mau. Biarlah engkau duduk selama-lamanya sampai waktunya, sampai akhir depan. Bilang, Bapak jangan begitu, Bapak tandai berdoa minta ampun supaya Tuhan ampuni saya berdosa. Saya bilang belum waktunya, bayarkan kisah yang menarik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka melihat kebenaran yang ada pada Yesus, mereka pun ingin untuk terus melangkah. Dan akhirnya Bapak itu berjanji, hari ini dia akan di gereja. Jadi sebentar dia keluar gereja, dia akan biarkan saya Bapak datang di gereja untuk pengakuan dosa. Tapi pergi itu dia pakai karet, celana karet yang untuk mengikat supaya yang keluar itu pada segini dia tidak mudah pecah. Itu yang terjadi. Karena Tuhan mendidik orang itu ketika banyak alasan, banyak trik yang dia pakai agar tidak mau dekatkan diri dengan Tuhan dan mendidik dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi poin penting bagi kita pada bagian ini adalah merupakan dasar untuk siap melayani. Menjadi satu bagian yang akan membawa kita untuk siap melayani adalah keikhlasan pribadi kita dengan Tuhan. Melayani dengan memberitakan Injil atau kabar baik kepada orang lain. Dalam ayat yang ke-40 hingga 42, di sini Andreas segera mencari saudara laki-lakinya Simon, dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Dia mencari orang. Yohanes tidak mau untuk dia berjalan sendiri, tapi dia pertama-tama dia mengajak saudaranya. Maka ketika kita panggilan ini, ketika kita juga menjadi murid, berarti saya minggu depan saya akan ajak suami saya akan ajak istri saya akan ajak anak-anak saya yang masih tidur, bangun pergi gereja. Mengajak, dan ajak ketika ajak dia masih tertidur, berdoa Tuhan, Roh Kudus turun dan urapi dia supaya dia sadar dan datang di gereja. Jangan kita main-main. Menjadi seorang murid Yesus, yaitu kita sudah dipanggil ketika kita dibaptis. Kita sudah mendapat cap atau tanda bahwa kita sudah menjadi murid siapa? Muridnya Yesus. Jangan kita main-main. Jangan kita sungkan dengan melayani. Jangan. Melayani itu ketika bukan hanya seperti saya hari ini khotbah atau Bapak Pendeta Yunus yang selalu mendidik kita, mengarahkan kita untuk melayani dan melayani. Jangan. Tetapi yang kau lakukan adalah ketika engkau sadar, bangunkan suamimu datang gereja, bangunkan istrimu datang gereja, bangunkan anakmu datang gereja. Itu Anda sudah melayani secara full di dalam rumah tanggamu. Layanilah rumah tanggamu dan engkau akan menjadi berkat, baru engkau akan keluar dan melayani. Itu hal yang positif yang menjadi bagian seperti apa yang dilakukan oleh Andreas. Dia membawa Simon kepada Yesus, yang kemudian mereka memberikan nama baru kepadanya, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Artinya semakin teguh karena dia sudah datang belajar dan mengikuti jejak Yesus. Yang menjadi catatan buat kita di bagian ini adalah melayani yang pertama dan paling sederhana adalah membawa istri anak yang tadi saya katakan. Ya, ajak mereka, jangan pikir harus melayani belajar dulu atau baca hafal ayat dulu, jangan. Yang paling penting itu kau punya suami, istri dan anak-anak. Datang, ajak mereka berdoa tiap malam sebelum tidur. Bapak, kita berdoa dulu kok. Kita berdoa dulu kok baru kita tidur. Itu adalah penginjilan yang paling strategi di dalam rumah tangga, agar rumah tangga itu hidup. Tapi beberapa hari lalu saya coba mengarahkan beberapa saudara
Mereka datang, mereka mengeluh, Bapak kok kami uang ini datang ini mau pinjam uang 40.000. Di situ saya mulai hitung jari dan saya katakan, ketika kalian sepasang suami istri 3 pasang ini masih jauh dari Tuhan, apalagi bagi 2, 3 orang nomor 1 sudah menikah, yang nikah sah di gereja diberkati oleh gereja, yang 2, 3 belum. Dan di situ dikatakan, terkutuklah engkau dan engkau akan mencari sesuatu apapun engkau tidak akan dapat. Karena apa? Engkau masih di dalam dosa. Saya omong muka-muka. Saya orangnya tidak pernah mau dibilang rasa gengsi atau rasa sungkan dengan orang. Tapi ketika saya bilang kau dapat kerjaan nilainya puluhan juta, tapi engkau lupa terpuluhan pun tidak. Jangankan terpuluhan ke kiri, dan gereja itu sorte, berdoa di rumah pun sorte. Habis kerja di sini, alatnya tinggal, dia pergi lagi. Pergi dia suruh pemilik bangunan beli alat, dia kasih tinggal lagi. Dia pulang dia bawa, tapi dia pikir kerja lain dia kasih tinggal lagi. Itu susah di atas susah. Ini seomong bikin mereka menangis. Saya ingat, ini awal 2026. Ketika hidup kamu masih seperti yang dari dulu hingga sekarang, maka kamu jangan menangis kalau tiba-tiba Tuhan itu jalan dan orang tidak butuh tenaga kamu. Ya, ketika engkau kerjakan sesuatu salah, dan di situ menjadi nilai plus, nilai minus, dan engkau akan dihentikan dari pekerjaan. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi ringkasan penutup buat kita pagi hari ini adalah, yang pertama, menjadi murid bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita mau menjangkau orang lain datang kepada Yesus. Catatan penting. Poin yang kedua adalah panggilan dan tindakan. Panggilan dan tindakan ini memiliki 2 ciri khas yang sangat penting, adalah mengajak keluarga untuk memperdalam hubungan pribadi dengan Yesus. Ini yang tadi saya ungkapkan, yang saya garis bawahi yang ini. Poin yang kedua adalah mencari kesempatan. Ajarlah anakmu, ajarlah istrimu, ajarlah suamimu. Kalau dia belum tahu berdoa, nah ajar dia untuk dia tahu berdoa. Ini penting loh. Kita semua pagi hari ini saya jamin 100%, jangankan mau doa Bapak kami dia lupa. Apalagi dia mau doa spontan. Ya, kalau saya punya opa dan oma dulu, selalu bilang apa? Karena dia tidak tahu berdoa, dia hanya katakan, ya Tuhan kasihanilah saya. Itu spontan yang singkat, padat dan jelas. Dalam bahasa Inggrisnya adalah kue usi, omnen oleh totis. Itu saja bahasa Inggrisnya. Koi usi omnen oleh totis. Singkat. Jadi terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah, ya Tuhan dengarlah doaku. Dan orang seseorang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita di sini yang membutuhkan dari 3 poin ini, yang prinsipnya adalah yang penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya satu, yaitu undang Roh Kudus masuk, tinggal di dalam rumah dan tinggal dalam hatimu, maka berkat Tuhan akan melimpah. Engkau pun juga tidak malu-malu memberitakan kebenaran kepada orang. Jangan membuat istri, ingat tuh, ada ibu di gereja. Ingat tuh, besok pagi di gereja. Banyak kenaikan itu jemaat ini. Untuk kita khususnya, kita ini kalau penuh dengan anak-anak remaja ini, penuh dan banyak pasti duduk di luar. Tapi karena Injil tidak sampai di telinga mereka. Lewat siapa? Bapak, mama. Tidak sampaikan kepada mereka. Sedangkan mereka lebih dekat dengan Yesus. Amin. Selamat hari. Persembahan subuh, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kehidupan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Dan sambil kolete dijalankan, kita diiringi dengan nyanyi rohani kasih akan kepelenang ayat 3 dan 2. Kita akan Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajakan positif agar kami terus belajar dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pakailah kami ya Bapa, agar kami pula terus menjadi seluruh berkat buat orang lain, dan kami pribadi pun mau menjadi berkat di dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahkan persembahan yang anak-anak-Mu atau umat-Mu dalam memberi. Tuhan peduli dan pandanglah mereka. Kebutuhan dalam rumah tangga hamba-hamba-Mu, pergumulan tentang pekerjaan atau pekerjaan pelayanan, pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang kebutuhan ekonomi. Tuhan, pedulilah dengan mereka, pandanglah mereka, dan jawablah doa jemaat-Mu. Kami pula berdoa menyerahkan semua usaha-usaha kecil yang mereka lakukan. Ada yang masih sementara mengintai pekerjaan, ada yang sudah ada, namun dia jatuh bangun di dalam meraih dan mengerjakannya. Kali itu tuntunlah jemaat-Mu yang punya pergumulan tentang suaminya yang lagi bekerja, atau istrinya yang lagi bekerja, atau pergumulan ayah ibu tentang masa depan anak-anak. Jawablah doa mereka ya Bapa. Ketika mereka berteriak minta tolong, peganglah tangan mereka dan jamalah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pula berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, yang ada di dalam negara ini, yang banyak sekali potensi-potensi untuk merusak dan menutup kegiatan-kegiatan ibadah. Kami hanya minta urapan daripada Roh Kudus
Engkau jaga dan engkau urapi anak-anak Tuhan yang di luar sana mengalami penganiayaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Banyak tekanan tentang ibadah. Tuhan buka jalan dan memberi pertolongan yang sebenarnya. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang khususnya ada di NTT. Tuhan yang lebih menguasai di dalam pelayanan, yang menguasai jemaatnya, agar mereka pun selalu menghindar dari mendekati diri dengan Tuhan. Ada roh-roh atau makhluk-makhluk, ada kuasa-kuasa lain, ilahi-ilahi lain yang menguasai batin umat-Mu, sehingga mereka tidak mau meluangkan waktu datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kebiasaan umat yang ada di NTT ini, agar lebih banyak kuasa Tuhan. Engkau menampakkan diri-Mu dan jamah mereka, agar mereka memiliki pribadi, bukan hanya mendengar nama Yesus atau melihat potretnya Yesus, tapi jikalau mereka mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hidup mereka, dan mereka mau bergaul karib atau akrab bersama dengan Yesus, sehingga hidup mereka boleh diberkati oleh kebenaran Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Melihat semuanya, Engkau urapi dan memberkati, sehingga kasih karunia dari Allah hanya Tuhanlah yang memberikan pertambahan terhadap negara ini. Tuhan, Engkaulah yang memberikan perubahan dalam negara ini, yang berbagai macam problem yang terjadinya bencana alam, terjadinya pembunuhan, terjadinya polemik antar umat beragama, terjadinya politik-politik yang tidak membangun. Kami berdoa, kami mohon Tuhan yang Kau jangan urapi dan ubahlah bangsa ini menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami boleh berdoa dan bersyukur untuk doa syafaat kami pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati khususnya kami jemaat Solo Gracia Koto ini. Tuhan lihat jemaat-Mu dari pergumulan mereka. Janganlah mereka tertimpa, tapi biarlah izinkanlah kami untuk mereka pun tetap semangat, bangkit, dan mereka pun mau menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa pada Bapa di surga. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara mari berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama kala ucapkan damai. Aku
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia di dalam nama Yesus. Amin.